Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Bagaimana keberhasilan orang benar dapat digapai? Menjadi sebuah kerinduan dari tiap anak manusia, bukan? Karena kata berhasil, siapa yang tidak suka? Apa kata Alkitab? Sebelum kita lanjut, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Tolonglah untuk kami mampu menerjemahkan, mengimani dan menghidupinya dalam keseharian, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, mencapai keberhasilan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat ke-6, Mazmur 1 sampai 6 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang kekasih, menarik ketika bagian ini kita baca. Dikatakan berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Orang yang benar. Artinya tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak benar. Nah, itu disebut orang fasik. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang benar, yaitu yang tidak berjalan di dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri di kumpulan orang berdosa. Nah, istilah tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk mau menegaskan satu prinsip keperbedaan orang benar dan orang tidak benar. Ya, maka istilah dia tidak berjalan nasihat orang fasik, dia tidak mendengarkan apa-apa yang dikatakan orang fasik. Karena dia mencintai kebenaran, maka dia membenci nasihat fasikan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Setiap orang berdosa melangkah menuju ke tempat yang ingin dia lakukan, apa yang dia suka. Tetapi orang benar tidak akan ada di sana. Dia tidak akan berdiri dan melihat apa yang mereka kerjakan, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang hanya bisa berkumpul mencemooh yang ada di sekitarnya. Bagi mereka hidup adalah mereka saja. Maka orang yang benar, yang mempunyai sikap benar dalam hidupnya, dikatakan mereka lah yang menjadi orang yang berbahagia. Siapa di antara kita yang tidak ingin hidup menjadi orang berbahagia, saudara? Saya kira seluruh usaha yang kita lakukan supaya kita bahagia, bukan? Apakah kita kerja keras untuk bahagia? Pasti iya. Tetapi seringkali memang terjadi ironi, kita kerja keras mencapai keberhasilan kita. Semakin banyak harta benda kita, semakin sedikit waktu kita untuk keluarga. Itu juga miris ya. Sehingga harta itu tidak membuat kita menjadi dekat, malah menjadi berjarak. Nah, itu menyedihkan sekali. Karena itu kita perlu hati-hati untuk menyikapi tiap apa yang menjadi keinginan kita, supaya dia jangan jadi bumerang yang menghantam kita. Itu bahaya. Ya. Oleh karena itu berbahagialah orang yang tidak menurut jalan nasihat orang fasik tadi, yang tidak berdiri jalan orang berdosa tadi, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tadi. Mereka lah orang berbahagia, mereka lah yang berhak atas kehidupan ini. Tetapi orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi berbalik dengan orang fasik yang hanya kumpul dalam pencemooh, jalannya adalah jalan orang berdosa. Maka orang benar kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saya tidak tahu sejauh mana kita menyukai Alkitab. Saya tidak tahu sejauh mana kita menyukai firman Tuhan. Walaupun mungkin kalau ditanya, apakah Anda suka firman Tuhan? Pasti jawab iya. Apakah Anda sangat suka? Pasti jawab iya. Apakah Anda suka sekali melebihi kesukaan pada yang lain? Mungkin jawaban kita juga sama. Iya. Karena itulah sikap keberagamaan. Itulah menjadi warna yang harus kita ucapkan dalam keagamaan kita. Bahwa apakah betul seperti itu? Itu jadi persoalan yang berbeda. Tekad kita memang tidak selalu sama dengan apa yang kita jalani, bukan? Karena itu orang benar bukan cuma ngomongnya yang benar,
tapi hidupnya benar. Bukan cuma hanya mengatakan, tetapi juga melakukan. Nah ini yang jadi penting. Nah ada nggak bekal itu pada diri kita? Punya nggak kita semangat itu? Kalau nggak, maka tidak ada yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan ini. Nah ini yang menjadi penting untuk kita memperhatikan dan menyikapi dengan sungguh-sungguh. Kesukaan orang yang menyukai Taurat Tuhan adalah bagaimana dia belajar untuk memahami itu. Maka dikatakan, dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Istilah siang dan malam bukan berarti seharian penuh dia membaca. Tetapi dari hari demi hari, tidak ada waktu dalam hari dia abai pada Taurat itu. Dia merenungkan itu, dia melakukan. Maka kalau dibilang dalam hidupnya dia jalani. Loh, ini bener gak ya? Aduh, ini kayaknya gak cocok nih. Firman Tuhan gak begini nih. Dia tahu dia salah. Aduh, ini udah gak beres nih. Seharusnya tidak begini. Dia tahu dia gak benar. Nah itulah sebetulnya kehidupan yang harus kita jalani. Itulah seharusnya kehidupan yang kita pahami. Bagaimana seharusnya hidup kita, hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan bagian ini dengan serius. Mari kita camkan supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita itu jadi hidup yang serius. Hidup yang sungguh-sungguh. Hidup yang kokoh. Mempunyai pengharapan yang kuat. Ini harus hidup dalam hidup kita. Ini harus hidup dalam kesungguhan kita mengiring jalan Tuhan. Maka saya percaya jikalau ini menjadi warna kita, maka Taurat menjadi kegairahan kita. Dan kita akan terus-menerus mencari tahu Taurat itu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah hidup melenceng dari jalannya. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Lagi-lagi saya suka tanya, kalau nggak baca. Tapi apalah pula artinya kita baca kalau tidak lakukan, bukan? Tapi apa pula artinya kita lakukan kalau sesaat dan tergantung situasi dan kondisi. Karena itu mari kita baca, kita lakukan setiap saat. Nah itulah baru yang disebut mencintai Taurat itu. Itulah yang disebut orang benar itu. Maka orang seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam kitab Injil Matius, Yesus berkata begini, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi nggak titik, saudara. Kalimat berikutnya menjadi sangat menarik. Apa yang dikatakannya di berikutnya? Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan enak adanya. Waduh, kok kuk bisa ringan ya? Kok kuk bisa enak ya? Yes. Kuk itu bisa ringan, bisa enak karena dia merupakan satu anugerah yang diberikan kepada anak manusia. Apa kuk? Firman Tuhan. Firman tidak memberati kita. Firman justru memerdekakan kita dari pergumulan situasi kehidupan yang salah. Firman justru meneguhkan kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu firman Tuhan. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memahami realita kehidupan? Bagaimana kita memahami pergumulan yang harus kita jalani? Nah ini harus menjadi semangat kita yang menyemangati diri kita. Mari kita lakoni. Mari kita kerjakan. Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya pikir ini menjadi penting saudaraku. Bagaimana dalam hidup kita, di dalam sikap keseharian kita, kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Taurat Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Taurat Tuhan harus menjadi pertama dan utama dalam hidup kita. Taurat Tuhan harus mewarnai hari-hari kita siang dan malam, setiap saat, setiap waktu, dimanapun, kapanpun. Nah inilah yang mestinya kita lakukan. Inilah yang mesti kita kerjakan. Maka kebahagiaan semakin mendekat dalam kehidupan. Diperlukan keberanian untuk memisahkan diri kita daripada jalan salah di dunia ini. Diperlukan keberanian untuk memilih jalan yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan jalan orang fasik. Bukan jalan orang berdosa. Nah ini memang mengakibatkan kompetisi. Pasti hidup kita amat sangat berbeda dengan orang berdosa. Pasti hidup kita amat sangat berbeda dengan orang fasik, bukan? Nah kompetisinya adalah mereka jahat. Kita baik. Jahat baik, jahat terus. Tapi ini pada dua sisi yang nggak bisa ketemu, bukan?
Kalau begini dia ketemu, patut dipertanyakan kebaikan itu. Nah, itu yang disebut tadi orang bisa baik karena situasional. Situasinya membuat dia baik. Semua orang Kristen cenderung baikan kalau hari Minggu ya. Di luar hari Minggu jadi kurang baik dia. Padahal mestinya nggak boleh kan. Mau hari apa kayak ya tetap baik dong. Jadi bukan by situation. Betul-betul kebaikan yang di dalam batinnya dan menjadi satu produk yang keluar dari dalam dirinya, ya. Maka dikatakan orang-orang seperti ini yang merenungkan firman Tuhan suka siang dan malam, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, mereka digambarkan seperti apa? Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kalau pohon ditanam di tepi aliran air, artinya dia dekat dengan sumber hidup. Maka pohon yang ditanam di tepi aliran air pasti menjadi pohon yang subur. Pohon yang cepat bertumbuh. Karena apa? Sumbernya ada. Airnya ada. Dan tidak pernah berhenti. Maka tidak mengherankan kalau pohon yang di tepi aliran air itu pasti pohon subur. Maka tidak mengherankan kalau dia kemudian menjadi pohon, tergantung dia pohon buah atau pohon tanpa buah. Kalau pohon tanpa buah daunnya lebat, hijaunya beda. Tapi kalau pohon buah dia juga pohon daunnya bagus, tapi buahnya ada. Nah, kalau digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada buahnya pada musimnya, mau menggambarkan bagaimana ia berbuah pada waktu memang dia harus berbuah. Artinya, orang Kristen pun harus berbuah pada waktu dia harus berbuah. Kapan waktunya berbuah? Setiap waktu. Saudara kan tidak boleh hanya dikenal baik pada waktu hari Minggu. Hari lain enggak. Pada waktu malam di rumah. Pagi siang enggak. Kan enggak begitu. Atau pada waktu di kantor. Di luar kantor enggak. No. Setiap waktu. Sehingga output daripada buah tadi itu menjadi satu hal gambaran yang indah. Berbuah tiap hari menjadi demonstrasi kesaksian di sekitarnya setiap hari. Hidupnya berkenan pada Tuhan setiap hari. Bukan by condition, bukan sesekali. Maka orang benar akan punya gairah mendalam. Orang benar akan punya kesukaan yang luar biasa. Orang benar akan terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku. Itulah hidup orang Kristen. Itulah hidup di dalam sebuah pergumulan yang harus diselesaikan. Sehingga seperti pohon yang di tepi aliran airnya adanya, dia menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Musim berbuah boleh selesai, daun tidak pernah layu, tetap segar, menghasilkan buah dan buah dan buah dan buah tiada henti. Berproses dari mulai keluar kembang menjadi buah kecil, lalu buah dan kemudian besar, siap untuk dipanen. Wah, proses yang terus-menerus berjalan. Kenapa? Karena dekat dengan tepi aliran air. Kenapa? Karena dekat dengan sumber hidupnya. Maka dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lah, itulah orang benar. Ini menarik. Tapi mari yuk kita pikirkan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau orang benar, apa saja yang diperbuatnya berhasil betul. Betul. Kenapa? Karena kalau orang benar, jangan salah paham ya. Ini tidak sama dengan orang Kristen. Orang Kristen belum tentu benar. Tapi orang benar pasti dia Kristen. Dalam konteks Kristen saya bicara. Nah, mari kita perhatikan. Maka orang yang benar inilah sebutnya yang pantas Kristen. Ya, orang Kristen kan ada benar, ada nggak benar. Nah, yang benar ini pastilah itulah kekristen sungguh. Yang Kristen ini belum tentu benar nih. Apalagi memang tidak benar. Aja jauh. Nah, tapi orang yang benar ini kerjanya pasti benar dong. Orang benar mana mungkin malas, dia rajin. Orang benar kalau rajin pasti dia pintar, nggak bodoh. Orang benar pasti jujur, dan kalau jujur dia disukai. Orang benar pasti tanggung jawab, dia tidak suka cuci tangan. Orang benar pasti tahan banting, dia tidak cengeng. Saudara bisa membayangkan kalau ada orang pinter, rajin, pinter, jujur, benar, tanggung jawab, tahan banting. Siapa yang nggak berhasil begini? Apa saja yang diperbuatnya berhasil bukan berarti posisi dia harus menjadi top director. Tapi di posisi tiap di mana dia ada, entah dia top director, entah dia direktur, entah dia manajer, entah dia di supervisor, entah dia staff, selalu yang dikerjakannya mendatangkan kesukaan bagi sekitarnya itu.
Tidak berarti dia menjadi pemimpin di republik. Tahu? Tetapi dia pasti seorang yang menjadi berkat dimanapun dia ada. Apa saja yang disentuhnya, apa saja yang dikerjakan, mendatangkan kegembiraan. Karena sikap, kualitas, perilaku, etika tadi. Ya, kualitas moralnya. Kualitas spiritualitasnya. Nah, itu mewarnai dia dalam tiap hari. Sehingga dia menciptakan keberhasilan demi keberhasilan. Nah, bagaimana dengan kita? Maka rasanya kita perlu untuk mengukur diri, sudahkah saya benar? Supaya kita jangan marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah benar, tetapi kenapa nggak berhasil? Benar yang Anda maksud apa? Saya benar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oh, baca Alkitab. Good, terus? Ya, saya baca Alkitab sampai saya nggak sempat belajar yang lain. Saya baca Alkitab sampai saya nggak sempat ke kantor. Nggak baca Alkitab sampai nggak sempat belajar sekolah sehingga ulangan jadi jelek. Tuhan di mana? Aneh bin ajaib ya. Emang kalau saudara belajar dan baca Taurat lalu lupa tugas-tugas lain? Kan tidak itu. Justru sebaliknya, kalau kau belajar pasti kau bertanggung jawab pada tugas-tugas yang ada. Nah, ke orang yang benar tadi, apapun diperbuatnya berhasil. Ya betul sekali. Kerjaan apapun dia kerjakan pasti berhasil. Karena dia memenuhi kriteria. Benar. Rajin. Benar. Pinter. Benar. Itu jujur. Benar. Itu tanggung jawab. Benar. Itu tahan banting. Benar. Masih banyak yang lainnya. Yang membuat dia benar. Dan mampu berkarya dengan benar. Berhasil dengan benar. Wow, indah ya. Nah, itu keberhasilan orang benar. Sehingga dia puas dengan keringatnya. Dia puas dengan hasilnya. Dia tidak iri pada hasil orang lain. Dan dia tidak mengeluarkan air liur milik orang lain. Karena dia tahu, jangan iri pada milik sesamamu. Jangan menginginkannya. Wush. Luar biasa loh saudara. Di situ orang merasakan aman dan nyaman. Di situ orang merasakan tenang ketika dia bergumul dalam perjalanan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Nah, orang fasik berbeda. Dikatakan mereka seperti sekam yang ditubangin. Tahu sekam ya? Maka itu sisa yang sudah dari kulit padi, sudah dihancurin. Rapuhnya. Tiup angin, jur, lari sana, jur, lari. Sudah seperti debu besar sedikit. Maka dia tidak mempunyai lagi pegangan yang kuat. Kenapa? Karena orang fasik akan menyesuaikan dirinya di mana dia ada. Ketemu orang baik, dia agak baik. Ketemu orang jahat, dia jahat banget. Inkonsistensinya tinggi setengah mati. Kalau kerja gagal, dia salahkan orang lain dan bukan dirinya. Tidak mau bertanggung jawab, selalu cuci tangannya. Iri pada orang lain selalu jadi warnanya. Waduh, itu miris setengah mati. Nah, oleh karena itu, ini yang mesti kita pikirkan dengan baik-baik. Supaya mereka yang fasik itu, yang ditiupkan seperti sekam itu, tidak boleh begitu orang-orang yang benar. Tetapi orang fasik dikatakan tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, demikian pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar nggak akan kuat. Mereka akan KO semuanya. Mereka akan pergi dan hilang semuanya. Mereka tidak akan hidup sepenuhnya dalam anugerah Allah. Nah, jadi ini yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama saudara-saudaraku. Bagaimana hidup orang benar adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan menuju keselamatan. Hidup orang fasik menuju kehancuran. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara, saya, kita sudah benar? Mudah untuk mengetahuinya. Ya, kita mengukur diri kita. Tidak ada yang lebih tahu hati kita dari kita sendiri. Tidak ada yang lebih tahu diri kita dari kita sendiri, bukan? Tanya dirimu. Kau termasuk orang rajin apa tidak? Oh, saya rajin, Pak. Saya kalau apa ya? Saya suka ini, saya suka itu. Ya suka kau 1000, tapi yang kau kerjakan cuma 10. Bukan itu. Orang rajin gak akan pernah berhenti belajar. Terus membekali dan melengkapi dirinya. Kamu orang pintar gak? Karena rajin tadi. Bukan pintar sekedar karena memang IQ-nya sudah tinggi. Oh iya, saya ngerti banyak. Karena saya terus belajar, Pak. Bagus. Kalau kau sudah rajin, kau sudah pintar, kau jujur tidak? Namanya orang benar kan harus jujur. Sehingga bisa dipercaya. Saya jujur, Pak. Saya bisa dipercaya kok. Jangan pula kau jujur karena kelihatan. Gak jujur kalau sudah meleng orang, kan itu gawat juga.
Oh, saya jujur Pak, bagus. Apakah kau tanggung jawab? Karena orang benar pasti bertanggung jawab. Jangan cuci tangan terus seperti yang kita katakan tadi. Bukan aku, bukan aku. Wah, sudah masalah saja. Tahan banting dan tidak cengeng. Jatuh 1 kali, bangun 3 kali. Begitu enggak? Kalau begitu, tidak mungkin kau tidak berhasil. Kalau kau tidak berhasil, hanya satu, kau pasti tidak begitu. Simple bukan? Ingat, keberhasilan tidak sama dengan kita di level paling atas. Tapi kita paling berkualitas. Di level di mana kita ada. Kita best of the best. Ya, seorang sopir akan bahagia kalau dipercaya oleh majikan dan diandalkan betul. Seorang office boy akan berbahagia kalau dipercaya penuh oleh bosnya. Itu pun sangat indah. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, oleh karena itu mari kita terus seperti orang benar tadi. Supaya menggapai keberhasilan. Tidak saja berhasil secara materi dalam mencari kerja dan uang. Tetapi juga berhasil secara nilai-nilai hidup manusiawi dalam berkeluarga. Berhasil berumah tangga. Membina relasi dengan suami atau istri sehingga kita berhasil untuk bisa menyatu dengan penuh. Berhasil mendidik anak-anak sehingga membawa dan mengarahkan mereka pada arah yang semestinya. Berhasil. Keberhasilan kita yang limpah, keberhasilan kita yang besar, keberhasilan yang tidak ada hentinya. Maka dari ukiran 1 kita mengukir 2, dari ukiran 2 kita mengukir 3. Alangkah indahnya. Seserah, saya menulis. Dan saya sudah menulis beberapa buku. Tapi aslinya saya bukan penulis. Tapi belajar. Menulis dan terus menulis. Sehingga sekarang saya menulis cenderung cepat. Saya enjoy kalau nulis. Yang elek di saya itu ngetik. Jadi saya ngetiknya 11 jari. Dulu lebih parah lagi. Saya gak suka urusan administrasi. Minta sekretaris yang kerjakan. Sebelum saya kerja, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya memang bisnis. Yang kemudian saya lepas dan saya memilih panggilan Tuhan untuk menjawab panggilan Tuhan. Belajar. Maka pada waktu belajar 1, belajar 2, belajar, bisa loh. Oh God, thanks gitu ya. Rasanya itu seneng banget. Ayo mulai lihat dirimu. Mulai lihat talentamu. Mulai lihat apa yang Tuhan taruh pada hidupmu. Bertanggung jawablah. Sebetulnya engkau punya banyak kemampuan. Tapi bisa jadi engkau abai untuk melatih dan menumbuh kembangkan. Orang benar tidak begitu. Dia tahu bagaimana mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan. 5 talenta jadi 10 kan begitu ya. Kalau 10 limpah diberi jadi 20. Kalau cuma 1 tetap jadi 2. Maka hidupnya indah. Hidupnya berprestasi, hidupnya berhasil. Maka dia bisa mencapai apa yang disebut bahagia di dalam dirinya. Dia akan bisa mencapai nilai-nilai puncak tertinggi dalam keseharian. Itulah hidup orang yang takut akan Tuhan. Yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang tidak pernah berjalan semau-maunya. Tapi apa maunya Tuhan. Saudaraku, renungkanlah, pikirkanlah. Itu yang semestinya. Supaya kita tidak salah dalam memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi kuat di dalam jalan yang dikehendakinya. Hidup kita berkenan. Hidup kita memuliakan nama Tuhan. Pikirkanlah, renungkanlah. Periksalah diri kita, apakah kita menemukan kita benar. Jikalau tidak, koreksi diri kita, kenali diri kita, apa kelemahan yang ada. 1 demi 1, dengan pertolongan Tuhan kita bereskan. Sampai pada akhirnya kita menemukan totalitas hidup benar tadi.
Sehingga aspek-aspek di mana banyak yang salah, aspek-aspek di mana terasa lemah, aspek-aspek yang menghalang-halangi, bereskan satu. Sampai pada akhirnya kita menemukan titik yang benar, lalu bertumbuh. Dan akhirnya kita mencapai keberhasilan. Karena takut akan Tuhan. Itulah orang benar. Orang benar takut Tuhan. Dia berhasil dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terus ajar kami takut akan Engkau, hidup di dalam-Mu, sehingga keberhasilan boleh ada bersama dengan kami, di jalan kami, di hidup kami. Kebahagiaan menjadi warisan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan dimensi iman Kristiani kita. Terus dukung, terus doakan. Mari kita lakukan bersama apa yang bisa kita lakukan dalam melayani Tuhan. Terus maju, sampai ketemu lagi. Shalom. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua.